Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah, kita coba melanjutkan pembahasan kita dari hikayat yang kemarin, dari cerita yang kemarin. Kemarin kita cerita tentang konsep yang sering manusia pikirkan pada kontekstual di rezeki. Di rezeki, manusia biasa selalu identik terhadap sesuatu yang sifatnya adalah materi, atau dengan bahasa yang lebih awam ataupun lebih sederhana adalah uang. Padahal ulama-ulama telah mendefinisikan apa yang menjadi rezeki manusia, yang itu termaktub dari pesan-pesan, terutama pesannya Rasulullah SAW, yang hari ini coba kita golongkan menjadi 7, dan kita lihat nanti apakah dari yang ketujuh ini memang benar ada uang atau penggolongan rezeki itu termasuk uang. Ternyata kawan-kawan, sahabat ikhwafillah sekalian, hal yang pertama yang menjadi rezeki dari kita itu adalah yang dikatakan sebagai waktu. Kita melihat bahwa ternyata manusia itu kadang tidak sadar, sehingga Allah bersumpah atas nama waktu lewat surat Al-Asr. Kata Allah di sana, demi masa, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merugi. Jadi surah itu mungkin di lain kesempatan kita bahas, adalah pesan singkat dari Allah yang mengatakan bahwa manusia itu kadang adalah mereka-mereka yang suka melalaikan waktu, sehingga waktu luang, waktu senggang, kemudian kelapangan waktu merupakan sesuatu rezeki yang kadang tidak kita syukuri. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang membuat kita lupa bahwa rezeki yang rankingnya nomor 2 atau peringkatnya nomor 2 itu adalah iman. Karena iman itu adalah sesuatu yang tidak dapat diwariskan. Meskipun ayahnya mungkin seorang ulama atau ibunya seorang ustazah, tapi bisa jadi anaknya belum tentu seperti itu. Karena iman itu ibarat mutiara, dan mutiara tersebut hanya ada kepada jiwa-jiwa yang memang terbentuk dari ayat-ayat Quran Allah, sehingga terpanggil dia untuk lebih dekat dengan firman-firman Allah itu, dan pastinya akan terrefleksi dengan adab dan tingkah lakunya sehari-hari, dengan tauhidnya, dengan bentukannya secara ibadah dan lain sebagainya, sehingga iman itu adalah rezeki yang peringkatnya sudah nomor 2. Nah, di sini saya menggolongkan bahwa ketika kita punya waktu, kita punya iman, maka yang ketiga adalah rezeki yang paling luar biasa itu adalah dengan kita yang masih memiliki orang tua. Nah, kenapa? Karena Allah selalu berfirman dengan ayat-ayat yang berbicara tentang birrul walidain. Banyak orang yang tidak mensyukuri bahwa orang tuanya masih berada di dekatnya, dengan tidak memberikan sebuah studi komparatif atau perbandingan kepada mereka-mereka yang sudah tidak memiliki orang tua, mereka-mereka yang sudah berstatus yatim piatu. Bagaimana sedihnya ketika memang kita memiliki masalah dan kita tidak tahu tempat di mana kita harus mengadu, bertukar pikiran, dan mendapatkan nasihat-nasihat seperti layaknya yang diberikan oleh orang tua. Kemudian setelah itu, ikhwafillah, kalau seandainya memang orang tua menjadi peringkat nomor 3, maka yang keempat adalah bagaimana Allah berikan kita rezeki berupa pasangan hidup yang baik, yang cocok, yang memang konotasi dari bahasa diksinya itu adalah pasangan. Pasangan itu bukan berarti yang serupa dengan kita. Sepatu itu ada yang kanan, ada yang kiri, tapi mereka
berdampingan selalu, karena itu yang disebut pasangan. Dan di sini ini rezeki yang luas ketika kita memiliki pasangan yang bisa melengkapi, sama-sama dalam ketaatan kepada Allah, dan itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena di luar sana bisa jadi banyak orang yang memiliki pasangan tapi rumah tangganya sudah berubah menjadi rumah duka karena isi rumah tangganya tiada hari tanpa tangisan. Nah, berikutnya ketika kita sudah memiliki pasangan, ada sesuatu lagi yang menurut hemat kami juga merupakan rezeki, yaitu kita memiliki teman, kawan atau sahabat yang memang nyata-nyata membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Karena apapun bentuk kita ini, ketika sesuatu itu membuat kita takarrub ilallah atau lebih mendekat kepada Allah, itu rezeki. Kenapa? Karena bisa jadi kita punya kawan, kita punya tim, kolega, lain sebagainya, ini malah membuat kita jauh dari Allah dan mencoba-coba dan mungkin memberikan pengaruh-pengaruh yang membuat kita menjadi futur akan iman kita. Jadi ulama sepakat futur itu seperti layaknya roller coaster, kita memang selalu iman kita tuh naik turun, tapi karena lingkungan kita, teman kita membuat itu menjadi lonjakan yang kuat sehingga kita semakin jauh dengan Allah. Nah, ini bahaya ikhwafillah. Dan setelah kita punya kawan yang terakhir atau dua yang terakhir, mohon maaf, kita memiliki anak yang soleh. Ini penting karena ada doa yang selalu Rasulullah ajarkan kepada kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Banggalah kita pada saat anak kita pulang dan dia mengatakan bahwa dia sudah menghafal surah ini, dia sudah mengerjakan amalan ini, karena itu yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Dan insya Allah anak-anak yang soleh ini adalah termasuk dari 3 amalan yang akan menolong kita ketika kita nanti sudah masuk ke liang kubur, yang salah satunya adalah anak yang soleh yang siap mendoakan kita. Karena pada saat kita sudah di alam barzah, tak ada lagi penolong kita kecuali itu. Dan yang terakhir barulah harta. Jadi kalau kita kumpulkan dari ketujuh tadi, maka letak harta, dinar, dirham, dan lain sebagainya ini adalah skala yang paling terakhir. Tapi itu juga yang menjadikan manusia berebut-rebut, kemudian kadang menghalalkan segala cara, karena dengan bentukan manusia yang selalu mengejar dunia dan lupa akan akhirat, menjadikan manusia lupa bahwa proyeksi untuk meletakkan harta ini sebenarnya paling ujung. Dan terlalu banyak Allah berikan rezeki yang sifatnya selalu membuat kita tenang, mungkin sehat badan, afiat dalam segala sesuatu, melaksanakan kegiatan sehari-hari. Itu semua sudah rezeki yang maha dahsyat. Jadi ikhwafillah sekalian, penting bagi kita mengingat bahwa konsep rezeki ini adalah sesuatu yang tidak melulu tentang berapa nominal, dan nilai sebuah rezeki itu bukan tergantung pada yang maksudnya atau secara umum yang dikatakan orang-orang ataupun halayak ramai adalah uang dan harta. Karena yang tadi kita jabarkan itu adalah bentuk rezeki yang lebih luas dan lebih bahagia, namun kadang jarang kita sadari. Demikian cerita singkat kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu di cerita singkat lainnya atau hikayat-hikayat lainnya, yang insya Allah setiap dari cerita-cerita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sama-sama kita menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.